Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video kali ini di Rencana Hira Channel. Di sini akan membahas tentang kupas tuntas strategi endorse bikin bisnis makin laris. Oke teman-teman, jangan lupa sebelumnya mohon di-subscribe, like, dan komen ya agar kita semakin semangat untuk berbagi informasi terkait dengan wirausaha dan juga UMKM terkait digitalisasi. Oke teman-teman, baik pertanyaan bagaimana sih endorse yang baik, bagaimana endorse strateginya, bagaimana biaya endorse. Nah, di sini akan kita kupas tuntas bagaimana strategi untuk endorse buat teman-teman UMKM. Oke teman-teman, jadi saat ini tren ini digital marketing ini banyak sekali teman-teman. Ada email marketing jenisnya, ada sosial media, ada WhatsApp marketing, ada SEO, konten marketing, dan juga digital campaign. Nah, di video-video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat nanti bagaimana tips-tips untuk digital marketing. Nah, untuk saat video kali ini saya akan fokus bagaimana mengelola tentang sistem endorse teman-teman. Apa itu endorse dan bagaimana endorse dilakukan agar teman-teman bisa berhasil untuk sosial medianya. Oke teman-teman, jenis traffic ini ada dua teman-teman, ada traffic organik dan juga ada paid traffic. Di mana untuk organik ini teman-teman lalu lintasnya itu pengunjungnya masuk ke website kita itu menggunakan cara organik atau dengan tidak iklan berbayar. Jadi free, benar-benar itu datang murni. Nah, ada paid traffic. Nah, lalu lintas ini pengunjung yang masuk ke website kita atau akun kita itu adalah kita lakukan dengan melalui iklan berbayar teman-teman. Jadi ada dua, organik dan paid traffic. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Silakan disesuaikan dengan budget yang teman-teman miliki dan juga target dari tujuan teman-teman. Nah, untuk organic traffic sendiri teman-teman bisa pertama menggunakan website, blog, atau artikel. Kemudian ada konten media sosial, kemudian teman bisa lakukan WhatsApp marketing nih. Kemudian bisa email marketing seperti apa, dan juga ada flywheel marketing teman-teman. Jadi benar-benar ini adalah cara-cara untuk mendatangkan traffic secara murni atau kita sebut dengan cara biasanya organic traffic atau organic traffic teman-teman. Dan teman bisa lakukan tips-tips ini untuk mendatangkan traffic secara organik. Namun emang yang pasti butuh waktu dan butuh effort yang lebih teman-teman. Nah, sedangkan untuk paid traffic ini caranya itu ada Google Ads, jadi AdSense, kemudian yang kedua ada Facebook atau IG Ads, kemudian ada juga TikTok Ads teman-teman, dan juga ada endorse influencer. Nah, ini benar-benar menggunakan traffic yang berbayar. Oke teman-teman bisa gunakan traffic berbayar ini jika teman-teman sudah memiliki modal dan sudah ada usahanya, kemudian teman-teman ingin melakukan lebih cepat. Mangga silakan menggunakan bagaimana organik atau traffic paid, silakan itu teman-teman keputusan ada teman-teman. Di sini saya akan membahas bagaimana tips untuk melakukan endorse. Oke. Nah, apa itu endorse? Endorse adalah bentuk iklan yang menggunakan tokoh atau selebritas terkenal yang mendapatkan pengakuan nih, kepercayaan, rasa hormat, atau kesadaran yang tinggi di antara orang-orang. Ya, intinya lah, dia adalah orang yang terkenal seperti itu teman-teman, bisa selebgram, bisa artis, pejabat, atau siapapun. Nah, kita bisa nge-endorse. Nah, itu namanya bentuk iklan endorse itu kepada orang-orang atau tokoh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, jika teman-teman ada orang terkenal apa, nah mau endorse silakan, bisa yang berbayar ataupun yang organik. Misalkan ikut acara-acara event, ketemu Pak Menteri atau ketemu Presiden, itu bisa dilakukan endorse teman-teman. Nah, lalu apa sih beda endorse dan paid promote? Nah, coba yang tahu bisa komen di kolom komentar, coba silakan apa bedanya endorse dan paid promote. Biar nanti sebelum saya masuk ke video selanjutnya, teman-teman bisa, oh benar salah, oh saya seperti ini gitu teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Jadi beda endorse dan paid promote. Nah, endorse itu tadi sudah ada kata kunci yaitu menggunakan tokoh atau selebritas. Kalau paid promote itu menggunakan berbayar. Oke. Nah, perbedaannya itu adalah, jadi kalau endorse ini adalah pemilik brand atau penjual harus mengirimkan produk untuk digunakan atau direview oleh endorser. Endorse biasanya menggunakan akun personal influencernya, kemudian pengiklan dapat melakukan pembayaran dengan kombinasi barter produk atau uang tunai sesuai dengan nilai yang telah disepakatin. Kemudian dengan endorse, promosi penawaran produk dapat lebih efektif. Nah, kalau paid promote itu perlu menyediakan materi dalam sistem endorse, harus juga membuat kontennya, kemudian berbayar, kemudian harga sudah ditentukan dan akan dibayar sesuai kesepakatan teman-teman. Jadi menggunakan akun publik. Nah, apa sih tujuan endorse sebenarnya teman-teman? Kita harus sadar bahwa tujuan itu adalah untuk mentransfer nilai-nilai yang dimiliki mereka kepada brand. Dengan dukungan tersebut, perusahaan berharap dapat mengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi intinya teman-teman, kalau kita misalkan endorse Raffi Ahmad, nah jadi berharap dengan adanya Raffi mengenal produk kita, orang-orang itu akan membeli produk kita karena sudah dikenalkan oleh Raffi Ahmad. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tujuan itu agar untuk intinya adalah menambah pembelian, akhirnya meningkatkan keuntungan buat kita sebagai pemilik usaha teman-teman. Kemudian apa sih benefit endorse? Nah, kenapa adalah benefitnya itu ada konversi. Kemudian ada kesadaran merek atau pengenalan, kemudian ada pangsa pasar, kemudian ada kedekatan dengan pelanggan. Jadi konversinya ada dengan adanya public figure itu dapat mengaruhi keputusan pembelian dari customer, di mana mereka berpikir public figure aja telah menggunakannya, apalagi kita. Nah, yang kedua, kesadaran merek dapat tercipta dengan menggunakan jasa figur publik yang sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat. Kemudian pangsa pasar, jadi influencer akan menambah
jangkauan pasar perusahaan akan dapat dilihat, dibaca, dan diketahui oleh publik seperti itu, teman-teman. Nah, lalu apa kelebihan dari endorse? Kelebihan itu pertama adalah promosi efektif, teman-teman, karena sudah jelas itu orangnya ada, kemudian sudah dikenal. Kemudian yang kedua ada hemat biaya pemasaran. Jadi kalau paid promote berbayar lebih mahal, mungkin kalau endorse kan kita biasanya lebih murah nego-nego seperti itu. Bahkan bisa gratis, teman-teman. Gimana teman-teman negosiasi aja. Kemudian yang ketiga ada penjualan dan follower meningkat. Nah, benar sekali teman-teman, ketika kita di-endorse oleh orang yang terkenal atau selebgram, artis, maka dengan sangat mudah pendukung atau followers tersebut akan mengenal kita, teman-teman. Nah, cuman ada nih kekurangan endorse. Yang pertama, iklannya tidak bertahan lama. Karena kan dia itu influencer, pasti dia banyak endorsean dari produk-produk lain. Jadi otomatis ya iklan kita hanya booming pada saat itu saja. Kemudian endorsement juga susah dimonitor. Karena apa? Karena kita tidak punya sistem. Jadi kita hanya melihat dari follower dia, kemudian dari pengikut dia, ya segitulah berarti yang mungkin akan melihat produk yang ditawarkan oleh artis atau selebgramnya atau endorsernya seperti itu, teman-teman. Nah, lalu kapan nih saatnya untuk endorse? Oke, Mas, saya udah punya usaha nih, Mas. Kira-kira kapan ya waktu buat endorse ya? Mas, bagaimana cara endorse-nya, Mas? Bagaimana cara buat bekerja sama dengan endorse? Nah, teman-teman bisa pikirkan nanti bagaimana kapan saatnya teman-teman harus melakukan endorse, teman-teman. Bagaimana, kapan, trik-triknya gimana, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di video ini. Tonton sampai selesai, jangan lupa mohon di-subscribe, like, dan komen ya teman ya, biar saya semakin bersemangat. Oke teman-teman, kita masuk ke tips dan trik memilih endorse nih. Tipsnya yaitu pertama, agar promosi endorse ini lebih efektif, nah ada beberapa langkah kita dalam memilih endorsement yang sesuai dengan sebagai berikut. Jadi kita harus memilih endorse mana yang tepat nih dengan produk kita, jangan asal menggunakan endorse asal-asal aja teman-teman, karena nanti akan mempengaruhi bagaimana orang mengenal produk kita, seperti itu teman-teman. Jadi no sembarang ya, kita bisa lihat endorse-nya mana nih, artis atau selebgramnya, atau siapa yang di-endorse untuk mengendorse produk kita, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman yang pasti harus alokasikan budget juga, teman-teman, karena awal memulai bisnis online ini jangan terburu-buru menghabiskan dana untuk endorse. Karena apa? Lakukan dengan cara menaikkan followers secara gratis atau menggunakan bantuan Instagram Ads. Jadi teman-teman, karena kita nafsu, ya nggak boleh. Kita harus pelan-pelan dialokasikan juga, kita detailkan ke biaya berapa. Biasanya itu 5% teman-teman dari total omset penjualan tahunan teman-teman. Itu biaya yang dialokasikan untuk ads seperti itu, teman-teman. Nah, jadi bikin catatannya, teman-teman. Nah, bagaimana nih tentukan target artis atau influencer-nya? Yang pertama adalah pilih berdasarkan niche-nya, teman-teman. Niche-nya teman-teman apa? Makanan, fashion, atau apa. Cari tuh artis-artisnya, bisa kan ada suka makanan, ada yang suka fashion. Kemudian yang kedua, bagaimana daya beli follower-nya? Lihat dari beli follower-nya itu orang-orang gimana. Kemudian cek engagement rate-nya gimana, berapa jumlah follower-nya, dan bagaimana frekuensi endorse-nya. Apakah dia rajin endorse atau tidak, kemudian follower-nya itu berapa, ya engagement dia berapa, komen-komen di status dia atau di Instagram dianya. Nah, kemudian endorse secara rutin, teman-teman. Jadi endorsement ini sebagai proses branding atau media promosi suatu produk, sebaiknya dilakukan secara rutin. Semakin sering dilakukan, semakin baik dikenal produknya oleh masyarakat, teman-teman. Jadi sehingga tidak perlu nih kita repot-repot meyakinkan kepada konsumen tentang bagaimana bagusnya produk kita, teman-teman. Kuncinya yaitu adalah konsisten dan persisten, teman-teman. Banyak cara bener teman-teman yang bisa lakukan untuk endorse. Jadi teman-teman ketika udah dapat foto-foto dengan selebgram tampaknya, pelan-pelan di-upload-nya biar nggak langsung, teman-teman. Nah, bagaimana nih cara agar membaca data atau insight endorse? Caranya ada 5, teman-teman. Ada bisa menggunakan aplikasi Social Blade, kemudian ada analisa.io, kemudian plank.com, kemudian hotsuite.com, ada juga Hype Auditor. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa membantu teman-teman untuk membaca bagaimana data atau insight dari endorse teman-teman yang teman-teman proses. Jadi sebelum melakukan endorsement, teman-teman bisa ngelihat nih dari insight-nya terlebih dahulu, supaya apa? Supaya teman-teman tidak tekor, teman-teman, seperti itu. Karena kan lumayan tuh kalau endorse tuh. Nah, kemudian beberapa engagement yang baik di Instagram. Jadi ini ada nih, misalkan rata-rata engagement di Instagram itu dengan nilai number follower lebih dari 1 juta, dengan engagement 1,97%, itu masuknya apa tuh? Bisa tuh ER kurang 1% sama dengan E rendah. 1% sampai dengan lebih kurang dari ER kurang dari 3% sama dengan rata-rata baik. Nah, untuk sangat tinggi, ketika engagement rate-nya lebih dari 6%, itu maka akan sangat tinggi, teman-teman. Jadi pastikan tidak selalu bahwa jumlah follower banyak itu akan menghasilkan baik. Nah, teman-teman harus dilakukan briefing terlebih dahulu nih ketika melakukan endorse. Bagaimana caranya? Pertama, brief bagaimana detail produk atau kampanyenya. Jelaskan nih hal-hal yang harus dihindari apa saja, detail kontraknya seperti apa, timeline-nya kapan, kemudian
pastikan minta handshake after post-nya jadi teman-teman. Jadi minta hasil ketika kita sudah mengendorse, baik itu berbayar atau gratis. Nah, kita bisa minta nih bagaimana hasil dari endorse-nya teman-teman, apalagi berbayar kita bisa minta tuh laporannya berapa dari hasil rate-nya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya informasikan tentang rahasia bagaimana endorse yang terbaik untuk usaha kita khususnya untuk UMKM. Jadi teman-teman jangan lupa mau di-subscribe, like, dan komen teman-teman ya biar saya semakin bersemangat untuk membagi informasi dan berbagi tips dan trik tentang dunia wirausaha. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Bye-bye di video selanjutnya yang akan saya tuntas tentang UMKM dan digitalisasinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.